Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Naura di channel Kalila Ferry. Jika teman-teman baru pertama kali mampir ke channel aku, di sini kita akan banyak cerita-cerita tentang tokoh-tokoh hebat. Salah satunya tentang serial kisah sahabat Rasulullah. Namun kali ini aku akan cerita mengenai masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Ada yang tahu nggak masjid apa? Jika teman-teman jawab Masjid Nabawi, masih keliru. Nah, yang jawab Masjid Kubah, tepuk tangan, baru benar. Ya, kita mulai. Siap-siap ya. Masjid Kubah adalah masjid yang memiliki keistimewaan dalam sejarah Islam. Masjid Kubah menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Masjid Kubah didirikan pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 23 September 622 Masehi. Pada awalnya kiblat Masjid Kubah menghadap ke Baitul Maqdis atau nama lain dari Masjidil Aqsa. Kemudian pada pembangunan kedua, kiblatnya menghadap ke Baitullah. Teman-teman, dikisahkan bahwa malaikat Jibril membantu Rasulullah saat membangun Masjid Kubah loh. Malaikat Jibril membantu memberi petunjuk arah kiblat kepada Rasulullah. Yang awalnya Masjid Kubah ini menghadap ke Baitul Maqdis atau nama lain dari Masjidil Aqsa. Kemudian pada pembangunan kedua, kiblatnya menghadap ke Baitullah. Masjid Kubah terletak di daerah Kuba, desa kecil sekitar 5 km sebelah barat daya kota Madinah. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, orang-orang pertama yang menyambut kedatangan Rasulullah SAW adalah penduduk Kuba. Begitu terdengar keberadaan Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kaum Ansor keluar dari rumah-rumahnya untuk menunggu kedatangan beliau. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah setiap pagi, setiap hari. Jika panas sudah terik, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing dengan kecewa. Ketika Rasulullah sampai di Kuba, suara riuh dan takbir menggema. Kaum muslimin merasa sangat bahagia dan bersuka cita dengan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menyambut dan menghormatinya sebagai seorang nabi. Saat itu kan berbeda ya dengan zaman sekarang. Dulu gak ada tuh foto, apalagi handphone. Jadi sebagai kaum muslimin yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, malah mengira Abu Bakar sebagai nabi. Saat menyadari hal tersebut, Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri melebarkan selendangnya di atas kepala Rasulullah dan Rasulullah berteduh pada selendang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga kaum muslimin pun mengerti mana yang Rasulullah SAW. Mereka pun berkumpul di sekitar Rasulullah dan mengerumuninya. Abu Darda radhiyallahu anhu salah satu yang menyaksikan peristiwa ini mengisahkan, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah lebih gembira dengan suatu sebagaimana kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah SAW." Ketika berada di Kuba, Rasulullah menempati rumah Kalsum bin Hadam dari kabilah Amir bin Auf. Di Kuba inilah Rasulullah mendirikan masjid di atas sebidang tanah yang dibeli dari Kalsum bin Hadam. Batu pertama diletakkan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian berturut-turut diletakkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, pembangunan masjid dikerjakan oleh sahabat Muhajirin dan Ansar sampai selesai. Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang bersuci membersihkan diri dari najis dan hadas di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kubah dan sholat di dalamnya, ia mendapatkan pahala seperti pahala umroh.
Dalam riwayat juga disebutkan bahwa Masjid Quba menjadi lokasi diselenggarakannya sholat Jumat untuk pertama kali yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Yuk kita lihat nih Masjid Quba dalam perkembangannya. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan dari tahun 717 Masehi sampai tahun 720 Masehi adalah orang pertama yang membangun menara di Masjid Quba. Kemudian sejak awal abad ke-20, masjid ini mengalami perluasan yang signifikan. Pada tahun 1984 ditambahkan 3 menara sehingga Masjid Quba memiliki total 4 menara. Selain itu dibangun 56 kubah mini dan 7 pintu masuk utama. Dengan lantai mimbar, mihrab, hingga halaman yang terbuat dari marmer. Pada tahun 1986 di masa Raja Fahd bin Abdul Aziz, Masjid Quba diperluas hingga dapat menampung sekitar 20.000 jamaah. Kini Masjid Quba yang memiliki ciri khas berwarna putih dengan 6 kubah besar dapat menampung lebih dari 30.000 jamaah. Wah, sungguh agung ya teman-teman Masjid Quba ini. Semoga kita semua dapat mengunjungi dan beribadah di Masjid Quba ya. Dan semoga kita segera bisa umroh dan haji ya. Yuk, amin yang kenceng. Amin. Nah, sekian dulu cerita aku kali ini. Jangan lewatkan video-video aku yang lain ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.